Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Oktavia dengan NPM 1912111038. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, ada tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang ketiga, ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya. Kelompok tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi atas dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang pertama ada angkatan kerja, merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pada angkatan kerja dikenal juga sebagai kelompok usia produktif. Yang kedua ada bukan angkatan kerja, merupakan penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Kelompok tenaga kerja bukan angkatan kerja disebut juga sebagai pengangguran. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu. Mereka memiliki keahlian tersebut dengan cara sekolah di pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Yang kedua ada tenaga kerja terampil, merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan juga pengalaman. Tenaga kerja terampil dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik. Adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Berdasarkan sifatnya, yang pertama ada tenaga kerja jasmani. Adalah jenis-jenis tenaga kerja yang lebih mengandalkan untuk menggunakan tenaga daripada kemampuan dan kecerdasan otak dan pikiran. Yang kedua ada tenaga kerja rohani. Berbanding terbalik dengan tenaga kerja jasmani, di mana mereka lebih mengandalkan bekerja dengan menggunakan kemampuan otak dan pikirannya daripada tenaga yang mereka miliki. Berdasarkan jenis pekerjaannya, yang pertama ada tenaga kerja lapangan. Adalah tenaga kerja yang tugasnya berada di lapangan. Biasanya, yang tergolong tenaga kerja lapangan adalah bagian marketing atau pemasaran di lapangan. Yang kedua ada tenaga kerja pabrik. Adalah mereka yang bekerja di sebuah pabrik, misalnya saja seorang buruh pabrik yang ditempatkan di lokasi produksi. Yang ketiga ada tenaga kerja kantor. Adalah mereka yang bekerja dalam sebuah kantor atau instansi atau perusahaan. Contohnya tenaga kerja administrasi, tenaga kerja HRD, tenaga kerja akunting, dan masih banyak lagi. Metode dalam kebutuhan kerja. Metode yang dilakukan dalam menentukan kebutuhan kerja adalah berupa analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang dimaksud dengan analisis tenaga kerja adalah melakukan analisis kepada kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan jumlah karyawan. Menurut Komarudin, bahwa analisis tenaga kerja bertujuan untuk menetapkan kebutuhan akan personalia yang digunakan untuk dapat mempertahankan kesinambungan normal satu perusahaan. Analisis tenaga kerja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada analisis beban kerja. Menurut Ranu Pandojo dan Suat Husna adalah penetapan bilangan jumlah karyawan yang diperlukan untuk keperluan untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan tertentu. Yang kedua ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Menurut Martoyo menyatakan bahwa analisis kebutuhan tenaga kerja adalah untuk mengetahui tenaga kerja senyatanya yang diperlukan, ikut diperhitungkan juga tingkat absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja. Ketenaga kerjaan. Yang pertama ada rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikannya. Jika suatu pendidikan rendah, maka penguasaan dan ilmu teknologinya juga rendah, dan akan menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan akan berpengaruh pada rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jika angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, akan menghasilkan pengangguran. Sebab jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang oleh memperluas tenaga kerja.
Yang ketiga, ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Ini sering terjadi di antara daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, sehingga akan mengakibatkan pengangguran. Yang keempat, ada pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi banyak mengakibatkan industri mengalami gulung tikar, akan mengakibatkan banyak pekerja yang berhenti bekerja dan semakin sempit lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran akan semakin banyak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.